Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di video kali ini saya akan merancang atau memindahkan eh, mobil settingan side damper dari Super 2 ke sasis Super FM Carbon ya, teman-teman. Sebelumnya di sasis Super 2 Carbon. Nah, ini kurang lebih dari part-part Super 2 ini eh, dia hampir sama, mirip-mirip fungsinya untuk diperuntukkan ke sasis SFM. Oke, oke, tanpa banyak bacot, kita langsung aja ya. Pertama-tama dari settingan Super 2 ini saya menggunakan untuk bagian belakang, saya menggunakan settingan long tail ya. Nih seperti ini, dan akan saya terapkan di SFM ini ya. Oke, pertama kita coba saja bagian akar belakang sebetulnya seperti ini ya. Ini kita tinggal coba saja ya. Biasanya ada yang menggunakan mur di sininya teman-teman ya, bagian sini. Cuman karena kebetulan akar saya masih eh, lumayan baru, jadi dia masih cukup bagus lah ya dropnya. Nah, oke nih kita udah coba bagian akar belakang. Lalu kita sekarang terapkan di SFM ya. Nah, ini sasis SFM karbon ya. Teman saya punya ini stok lama bekas STB Pro, tapi masih layak bisa dipakai ya teman-teman. Ya walaupun sedikit ada lecet-lecet dikit, tapi masih layak dipakai lah. Oke, kita langsung pasang aja ya. Ini buatnya jangan lupa. Nah, untuk kali ini pemasangan akarnya saya akan memasangkan mur ini sebagai penguat. Kenapa saya pasangkan mur? Karena SFM ini dia tahanannya hanya di sini untuk pegangan akarnya, tidak seperti seperti ya. Kenapa saya juga tidak memasangkan murnya itu karena akar itu dia sedikit ada yang menahan di bagian sini ya, bagian sini ya, karena SFM ini dia polosan tanpa ada pegangan FRP atau stick tambahan di sini, jadi saya akan memasangkan mur di cordless ring dengan murnya ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini. Ya, pasang ya, kira-kira begitu sedikit dia mau mencapai ujung lubangnya ini, kita siapkan murnya teman-teman ya, seperti ini. Oke, tinggal kita kencangkan pakai kunci pas. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Oke, kebetulan saya di sini menggunakan settingan roller 13 dan brake sepertinya
settingan semua sama, undercut bawah, terus bagian atas untuk roller kita juga menggunakan super X, undercut menggunakan super X. Kalau bagian gambar sesuai kebutuhan ya teman-teman, sesuai track. Oke, langkah kedua kita akan memindahkan ke undercut bawah. Setelah saya menggunakan stick lurus dan stick atas juga saya menggunakan stick lurus. Untuk settingan roller karena super itu saya menggunakan roller 12-13 karat ya, kanan kiri karet hanya dibolak-balik saja. Oke, kita akan pindahkan. Oke, kita harus copot bagian roller depan dulu ya teman-teman. Oh iya, sorry ini kameranya agak gelap ya. Oke, kita copot bagian roller depan, baru kita bisa copot baut untuk bagian undercut dan stick atasnya ya. Ini oke teman-teman, jadi penampakannya seperti ini. Ya udah melepas bagian depan dari seperti itu yang akan kita pasangkan di sasis SFM ini ya teman-teman. Penampakan seperti ini, jadi tanpa banyak prepare, kebetulan karena ini bekas sasis seperti itu, di lubang bagian sini kita udah nggak perlu untuk antar sang ulang. Oke, nah caranya gimana supaya memudahkan kita memasang, karena pegangan dari FRP itu atau stick karbon yang kita gunakan itu akan kita pasangkan di bagian lubang ini, bagian lubang kedua ya, yang di dalam ini. Karena kebetulan ini dia masih beratnya masih bagus, jadi kita harus bor dulu ya, untuk agar kita mempermudahkan memasangnya itu supaya lancar itu teman-teman. Oke teman-teman, kita akan membesarkan lubang ya supaya baut ini dia lancar. Jadi sasis ini lubang bagian ini tidak berubah berat ya teman-teman, untuk memudahkan kita memasang. Dengan cara kita bor, di sini saya menggunakan mata bor ini kita menggunakan mata bor
kebetulan kita menggunakan water bor 2 mili ya teman-teman. Bor ini mungkin teman-teman bisa udah punya gitu. Bisa cari di toko-toko elektronik terdekat ya, seperti ini. Oke, jadi teman-teman kurang lebih seperti ini. Di lubang ini kita udah nggak ada kendala ya untuk pasangkan baut itu, supaya kita nggak capek tuh teman-teman untuk masang baut ini. Oke, sekarang kita lanjut pasang FRP ya. Untuk bagian bawah ini kita menggunakan stick lurus ini. Ya, seperti ini. Ini karena kebetulan untuk settingan sekarang mungkin kita akan sedikit memberikan spasi ya, supaya lebih cepat. Kira-kira ini spasi ukuran 3 mili ya teman-teman. Oke, langsung aja kita pasang. Oke, seperti ini. Saya mengganti bautnya yang baru untuk satunya, karena ini udah ada ya teman-teman, nggak bisa di dengan obeng. Ini sebelah kanannya seperti ini. Meskipun kita udah bor, itu kadang-kadang kalau masih bor baru panjang nih, dia masih tetap susah teman-teman. Jadi apalagi kalau yang belum dibor ya, ini ternyata lepas ya spacernya tuh, undercut bawahnya. Menggunakannya 3 mili. Ya, oke. Jadi penampakannya seperti ini setelah kita pasang bagian nya, undercut bawah dan atas. Ini jadi saya belum memasangkan rollernya ya teman-teman. Kira-kira penampakannya seperti ini, dan ternyata untuk ukuran baut
dari Super 2 ke SFM itu ini ternyata cukup terlalu panjang ya, jadi kita akan potong dia kira-kira sekitaran segini supaya tidak mengganggu roller ya. Oke, hanya memotong biar teman-teman misalnya ada mesin gerinda kecil atau apa, biasanya setelah potong itu kita susah murnya lagi. Caranya kita pasang murnya dulu. Oke, seperti ini. Kita pasang murnya dulu. Oke, seperti ini. Jadi kita bisa kira-kira panjang baut ini setelah kita pasang mur ini fungsinya apa? Karena setelah kita potong, potongan itu tidak akan selalu rapi. Jadi dia kalau potongan tidak rapi itu akan bisa menghambat mur yang akan kita pasang nih teman-teman. Ini kita harus pasang dulu murnya supaya nanti setelah kita potong mur ini kita buka. Jadi setelah kita buka bagian potongan yang kurang rapi itu yang menghambat dragnya itu sendiri nanti akan dengan sendirinya ikut dengan murnya yang sudah kita pasang nih. Oke, kita potongnya cukup pakai tang potong ini. Kita bagian sini ya. Ya, seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi bagian baut yang udah kepotong dia sedikit ini ya, bekas potongan tuh runcing ya. Nah, ini kita ratakan menggunakan kikir teman-teman. Kebetulan saya menggunakan kikir kukunya istri ya. Saya kikir supaya rata, supaya rapi, dan supaya mudah kita memasang lagi murnya nih. Jadi kita kikir dulu. Oke, jadi setelah kita kikir penampakannya seperti ini ya teman-teman. Maaf nih kotor, ini saya bersihin. Oke, jadi penampakannya seperti ini, ya sedikit lebih rata ya. Oke, ini sekarang kita bisa copot dengan mudah ya, tentunya pemasangan juga lebih mudah lagi teman-teman. Jadi sebelum kita setup roller atas dengan sticknya, kita setup dulu potnya, kemudian pot yang sebelah ini untuk pegangannya ini kita potong dengan cara yang sama ya. Oke teman-teman, jadi penampakannya setelah dipotong bautnya kira-kira kurang lebih seperti ini ya ukurannya ini. Dan sekarang kita akan setup roller depannya. Dan jangan lupa untuk damper depan kita udah persiapkan ya baut sebelumnya seperti ini. Untuk penggunaan dampernya menggunakan jenis apa itu sesuai selera dan sesuai kebutuhan, karena setiap track itu biasanya berbeda ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita udah persiapkan untuk tiang AO nya. Kira-kira untuk ukuran sudut derajatnya itu teman-teman bisa atur sesuai selera ya, atau sesuai kebutuhan kondisi trek atau kondisi interchange. Biasanya interchange itu karakternya beda-beda teman-teman ya, kurang lebih seperti ini untuk setting bagian atas, bagian depan, roller depan ini bagian kiri, ini bagian kiri.
ini bagian kanan. Itu kita tinggal pasangkan aja ya. Nah, jaring. Terus jaring nomornya. Nah, ini jadi teman-teman, kalau potongannya kurang rapi atau masih kasar, biasanya kita kesulitan tuh untuk masang murnya ini. Nah, tadi kita udah geser, kita kencangi kita sok. Oke, seperti ini kurang lebih. Oke, teman-teman, kira-kira seperti ini kurang lebih pemasangannya. Tampaknya cukup lumayan ya. Nah, bagian derajat ini mungkin sedikit miring, bagian kiri ya, ini bisa atur ini. Lihat posisinya bagian depan, kira-kira kurang lebih seperti ini. Kita lanjut untuk pemasangan roller bagian depan ya.